Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bos-bosku. Bertemu lagi ya bosku di channel saya Sandiwara Otomotif. Oke bosku, pada kesempatan hari ini ya bosku, malam hari ini saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya tentang modal awal saya menjalankan usaha dan perjalanannya gimana sampai saat ini. Dan juga mungkin dari bos-bos semua atau teman-teman semua masih merasa ragu atau masih merasa kurang percaya dengan perjalanan usaha saya. Semoga dengan video ini dapat menepis keraguan teman-teman semua dan dapat meyakinkan teman-teman semua untuk menjalankan usaha spare part ini tanpa keraguan walaupun dengan modal seminim mungkin. Oke bosku, sebelumnya jangan lupa di subscribe ya bosku, di like dan di komen bosku, syukur-syukur di share ke teman-teman bos-bosku semua atau grup bos-bosku semua, dan semoga channel saya ini dapat berkembang ya bosku. Terima kasih. Oke bosku, yang pertama ini untuk teman-teman sales ya bosku. Jadi kalau yang modal mepet biasanya usahanya yang pertama itu kalau saran saya jadi sales freelance dulu bosku, sales keliling. Nah, saran saya bosku, misalnya ini kita punya modal lah, taruh kata kita modal 3 juta ya bosku. Ini saya buat modal 3 juta dulu, modal 3 juta rupiah. Nah, terus kita mau usaha spare part, kira-kira barang apa ya yang sebaiknya kita bawa untuk kita tawarkan ke bengkel-bengkel atau ke toko-toko supaya modal 3 juta kita ini dapat berkembang dan kita pun tetap dapat cuan, lumayan lah cuannya. Nah, spare part apa yang mungkin bisa kita bawa? Nah, kalau menurut saya bosku, dari 3 juta modal kita itu, kita belikan atau kita kulaan tuh item yang harganya kisaran 10.000 dulu. Ini misalnya yang 10.000 dulu. Nanti apa aja itemnya akan saya contohkan. Jadi dengan uang 3 juta kita itu kita akan dapat 300 item ya bosku. 300 item. 3 juta dibagi 10 ribuan. Jadi dapat 300 item kan bosku. Nah, contohnya simple kayak gitu. Dan tiap item tuh misalnya kita ambil keuntungan 1.000 rupiah. Berarti dengan modal 3 juta itu tadi kita akan untung 300.000. 300.000 ya bosku. Nah, kalau 300.000 itu dari 3 juta berarti cuma kisaran 10 persenan ya bosku, 10%. Tapi kalau dari 3 juta itu pengen dapat untung lebih dari 10%, nah itu bisa juga kita ambil item yang harganya di bawah 10.000 bosku. Dan misalnya kisaran 5 ribuan. Jadi dengan uang kita 3 juta rupiah, kita ambil item yang harganya per item itu 5.000 rupiah, atau berarti kita akan dapat barang sebanyak 600 pisan, 600 piece. Dan ketika tiap barang itu nanti kita ambil untung 1.000 rupiah, maka keuntungan kita kan jelas 600.000 dari modal 3 juta tadi. Jadi kita dapat keuntungan 20% ya bosku. Nah, itu misalnya kalau kita ambil untung 1.000 rupiah. Tapi dari item-item apa yang akan saya contohkan nanti, mungkin nggak hanya 1.000 rupiah keuntungan kita, bisa lebih lah, bisa 2.000, 3.000, tergantung lah nanti pinter-pinter kita nawarin barang dan kita pinter-pinter milih kualitas barang. Seperti itu bosku. Contohnya apa? Yuk kita lihat. Oke, untuk item yang seharga 10 ribuan ya bosku, kira-kira aja.
10 ribuan. Nah, kita bisa ambil barang seperti ini bosku. Kita ambil laker ya, satu pak ini isinya 10 piece. Laker roda, kita main laker roda 6301, 6300, 6201 kayak gini. Taruh katalah ini yang harga 10 ribuan, bisa pakai laker. Terus bulam ya bosku, bulam depan. Nah, nih bulam depan kayak gini. Nah, terus bulam stop seperti ini. Merek terserah bos-bosku semua. Kalau saya sebenarnya yang kayak gini. Sebenarnya yang lebih murah ada. Nah, seperti ini contoh-contoh yang 10 ribuan atau dispet. Nah, gini. Terus ada silk ruas kayak gini nih, silk kayak gini. Nah, ini contoh-contoh untuk yang modal 10 ribuan bosku. Nih kayak gini nih barang-barang laku. Oh, saya juga pakai selang bensin kayak gini. Gini soket-soket. Nah, yang kayak gini nih barang-barang fast moving bosku, dengan modal kisaran 10 ribuan. Kisaran 10 ribuan bosku. Jadi kalau misalnya bos punya uang 3 juta tadi, bos belanja barang-barang seperti yang ada di depan ini, terus tiap item bos ambil untung 1.000 rupiah. Dari 3 juta tadi bos akan dapat keuntungan 300.000 ya bosku, 10%. Nah, tapi kadang-kadang di pasaran ya keuntungannya bisa lebih bosku, bisa untung 1.500 per item atau berapa, tergantung pengambilan kan bosku. Kalau bengkel-bengkel kecil ya biasanya harganya akan dibedakan dengan harga untuk bengkel atau toko grosir ya bosku, seperti itu. Itu contoh untuk modal 3 juta ambil item di harga kisaran 10 ribuan aja. Kalau bos ambil barang-barang seperti ini ya bosku, vanbel kayak gini, nah itu kalau 3 juta mungkin cuma dapat berapa piece doang bosku, karena modalnya lumayan banyak kalau untuk barang-barang yang besar-besar, walaupun ya sama-sama fast moving ya bosku tuh, tapi keuntungannya beda dengan yang kayak gini bosku. Kalau kayak gini nggak bisa untung banyak-banyak bosku kayak gini, karena kalau barang ori atau apalagi model vanbel ini udah main potongan aja bosku, seperti itu. Kecuali untuk konsumen ya bosku, itu biasanya list plus jasa. Kalau untuk bengkel-bengkel, kalau untuk sales ya nggak bisa untung banyak-banyak, bertuh bosku. Ini contohnya. Nah, terus yang kedua bosku, kalau misalnya sekiranya bosku cuma punya modalnya itu nggak nyampe 3 juta, misalnya ya taruh kata cuma 1 juta, udah ini udah paling minim lah itu 1 juta. Nah, untuk part apa ya kira-kira yang dibawa kalau modalnya itu 1 juta doang ya. Sebenarnya yang 3 juta tadi misalnya ambil item yang harganya 5 ribuan, nah, di kisaran harga kulaan 5 ribuan itu kan berarti bisa untung 600.000 ya bosku, karena akan dapat 600 item. Kalau yang misalnya kita cuma punya modal 1 juta ini juga nggak usah ragu bosku, sama juga nggak usah khawatir juga, masih bisa jalan, tenang saja, masih bisa jalan. Orang saya dulu modal cuma 1.800.000 kan bosku. Itu kita pakai item apa aja ya, kita coba pilih aja biar kelihatan kita banyak bawa barang. Kita ambil spare part yang di kisaran 5.000 rupiah aja, sekarang 5.000 rupiah saja, jadi di harga yang minim lah, di harga yang di bawah 5.000. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah, kita ambil item yang harganya di antara 5 ribuan
Nah itu kan kita akan dapat 200 item ya bosku, 200 item. Nah 200 item itu kira-kira itemnya apa aja ya, nanti akan saya perlihatkan juga. Nah itu berarti dengan modal 1 juta rupiah per item, nanti kita kira-kira juga bisa untung 1.000 rupiah. Berarti kan dengan modal 1 juta kita akan dapat untung 200.000, berarti kita malah dapat 20%. Nah 20% juga dari modal. Nah itu item apa aja yang kita bawa, yuk kita lihat. Nah masih sama ini bosku, nggak saya ubah-ubah. Untuk modal yang minim lah 1 juta rupiah aja ya bosku, kita ambil item yang harganya di kisaran 5.000 rupiah saja, 5.000 rupiah saja. Contohnya apa, kita lihat. Yuk di sini ada nih bosku. Nah untuk bosku semua disarankan untuk bawa kayak gini bosku, tombol bosku. Tapi yo mereknya merek biasa ya bosku, biasanya kayak gini modal importiran ya bosku, grit-gritan kayak gini. Misalnya kita tombol sen, ini laku tombol sen. Terus ada lagi tombol dim, nah, kayak gini nih. Ini tombol-tombol yang laku di pasaran ya bosku. Tombol lampu on off, kelihatan nih. Nah kayak gini nih, tombol lampu on off. Ini terus ada lagi nih tombol klakson, atau tombol shutter juga sama modelnya kayak gini nih. Terus lagi tombol on off lagi untuk smash nih. Terus tombol dim vario, dim smash kayak gini nih. Nah contohnya kayak gini nih, yang misalnya kita ambil barang dengan modal kisaran 5 ribuan aja. Nih tombol-tombol nih jangan lupa dibawa. Terus ada lagi ya kayak gini nih, soket kayak gini nih, box sekring, terus soket. Nah, nih di bawah ya kisarannya di harga 5 ribuan ya bosku. Soket kiprok, soket lampu, peteng, terus soket CDI, soket terus apa lagi, peteng ya, bisa peteng sen, bisa peteng lampu kayak gitu. Per nih, per standar samping. Nah ini bengkel-bengkel pada butuh kayak gini bosku, pada butuh ya. Kalau modal kayak gini ya kita harus nyari bengkel yang banyak ya bosku, kayak gitu. Nah itu contoh-contoh simpelnya aja bosku, walaupun masih ada banyak spare part yang harganya di kisaran 5.000. Bisa juga bulam kayak gini, cuma ya bulamnya mereknya ya bukan yang kayak gini ya bosku, merek yang biasa itu adalah bulam bisa. Kalau laker ya mungkin ada, tapi ya kualitasnya ya di bawahnya yang kayak gini, adalah yang 5 ribuan. Nah, tapi ya bosku, saran saya ya bosku, walaupun kita itu ambil item yang murah, tapi ya jangan dilupakan kualitasnya bosku. Kita pilih-pilih yang tidak begitu beresiko untuk pelanggan kita. Misalnya ya kalau tombol-tombol kayak gini, soket-soket kayak gini ya, itu kan nggak beresiko dan biasanya tetap awet juga. Kalau laker kita ambil yang paling murah, nah itu ya takutnya nggak tahan lama atau bosku. Terus kalau bulam-bulam kayak gini murah pun biasanya tetap ya lumayan bagus bosku, cuma tingkat fokusnya kan yang berbeda nanti, seperti itu. Nah contohnya kayak gitu bosku, untuk spare part yang harganya di kisaran 5.000. Jadi untuk bos-bosku semua saya ingatkan, ndak usah ragu bosku, ndak usah ragu. Kalau mau usaha itu pasti ada jalan. Yang ini yang ketiga bosku. Nah ini yang ketiga,
itu ya hitungannya sih paling maruk dhewe bosku. Jadi ini misalnya kita modalnya mepet tapi kita pengen untungnya banyak, ya syukur-syukur untungnya 100%. Modal 1 juta untungnya ya 1 juta, modal 3 juta untungnya juga 3 juta. Apakah bisa kayak gitu? Bisa bosku, ada. Jadi untuk teman-teman yang pengen untung banyak tapi ya syaratnya satu, bos ya keliling ya harus semangat, dibanyain bengkelnya, dirapeti bengkelnya, itu syukur-syukur part ini dibungkusi berapa piece biar bengkel tuh belinya nggak keberatan. Jadi seakan-akan cuma beli barang sedikit, barang murah, tapi padahal keuntungan kita banyak. Part apa yang bisa seperti itu dengan keuntungan 100%, bahkan bisa nyampe 200%. Nah, itu untuk bos-bos semua, itu saya sarankan bawa barang yang seperti ini. Nah, seperti ini barangnya bosku. Untuk bos-bosku semua, kalau pengen untung 100% ya bosku. Nah, kayak gini bosku. Bosku jualan atau nyeles baut kayak gini nih, baut cepet. Nah, kayak gini baut cepet, banyak macamnya bosku. Baut cepet, ada apa namanya, pir kayak gini nih, pir kayak gini nih. Ada banyak macam juga pir kayak gini untuk motor macam-macam. Nah, terus ada lagi baut gear, terus ada lagi murmur roda belakang, roda depan, ya semacam-macam kayak gitu bosku. Model baut kayak gini bosku untuk teman-teman semua. Lah itu ya sepele bosku, kadang-kadang di bengkel cuma buat bonus, tapi untuk sales yang jualan kayak gini, nah ini cuan yang sangat-sangat istimewa bosku. Cuma itu tadi syaratnya ya bosku harus keliling di bengkel-bengkel, entah itu tambal ban, bengkel kecil, entah itu bengkel besar, entah itu ya sembarang, entah itu bengkel mobil, entah itu bengkel truk, entah itu apa. Kalau barang yang model besi kayak gini ya bosku, buat baut, pir, murmur, terus kayak apalagi setelan rantai kayak gitu. Nah, kayak gitu ya cuannya banyak bosku. Mungkin bosku semua bisa untung 100 hingga 200%. Walaupun kalau di bengkel kadang-kadang yang kayak gini enggak dihitung bosku, cuma buat bonus, buat melengkapi saat kita nyervis. Kadang-kadang bengkel enggak dihitung, cuma buat bonus, dia cuma ambil jasanya doang. Nah, kayak gini bosku, untuk bosku semua yang pengen modal dikit tapi cuannya banyak. Seperti itu. Semoga apa yang saya reviewkan hari ini atau yang saya berikan pengalaman saya pada malam hari ini itu bisa bermanfaat buat bosku semua, biar keraguannya bisa hilang untuk menjalankan usaha spare part motor. Nah, itu tadi udah ada tiga contoh ya, dari yang modal 3 juta, 1 juta, atau pengen modal kecil tapi untungnya berlipat ganda. Itu tadi udah saya contohkan sedikit part-part apa aja yang dibawa untuk keliling ya, karena modal sedikit tuh biasanya ya kita mengacunya ke keliling dulu, jadi sales freelance dulu. Nah, terus ada lagi nih yang keempat ini. Ada yang komentar tanya, terus mas modalnya dari mana? Modalnya dari mana? Loh, kalau ditanya modalnya dari mana ya saya jawabnya susah ya bosku. Ini aja, kalau misalnya benar-benar tidak punya modal ya bosku, benar-benar tidak punya modal ya kita gimana kita nyari modal? Yang pertama ya coba kita kerja di luar dulu lah, kita jadi pegawai dulu ya toh. Kan nanti kita akan dapat
gaji nih bosku ya, dapat upah ya, itu dikumpulkan. Terus misalnya kita gajinya itu mingguan, ada yang bulanan, misalnya mingguan ya kan seminggu biasanya libur sekali toh bosku, lah itu yang libur itu dipakailah kita untuk keliling nawar-nawarin barang sambil belajar. Nah kayak gitu, jadi nggak usah full kita kerja jadi sales atau gimana atau buka bengkel. Jadi kita bisa kerja di luar dulu untuk kita mengumpulkan modal, sembari kita belajar nyeles di waktu-waktu luang, seperti itu bosku. Nah, mungkin itu. Terus yang kedua adalah gini, kalau bos-bosku punya temen atau kenalan yang udah usaha spare part, ya coba kita bilang ke teman kita itu atau toko-toko grosir yang kita kenal. Nah, kita percayakan pada mereka. Ya, gimana caranya biar mereka percaya? Entah itu kita ngasih jaminan apa. Nah itu bilang kalau boleh Pak, saya menawarkan barang-barang yang dipunyai Bapak ini untuk saya tawarkan di bengkel-bengkel supayanya saya bisa dapat untung juga, seperti itu toh bosku. Nah terus yang perlu kita ingat juga, ketika kita sudah diberikan kepercayaan dari orang lain, nah kita juga jangan sampai ndeleo ya bosku. Kita harus tetap jujur, kita harus tetap bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat atau kita janjikan kepada yang sudah memberikan modal kita, seperti itu. Supayanya nama kita juga tetap bagus ya bosku, tetap baik. Karena kalau di dunia spare part kayak gini bosku, sekali nama kita jelek bosku, pasti supplier kita tidak akan percaya lagi pada kita bosku, seperti itu. Jadi kalau yang benar-benar tidak punya modal, ya kita belajar pelan-pelan, kita bantu teman-teman kita atau kenalan kita yang sudah jalan di spare part untuk menawarkan spare part yang mereka punya, dan kita ambil untung dari penjualan kita itu tadi. Nah, jadi modal kita nggak pakai modal tuh bosku, kita cuma modal semangat, modal PD gitu. Kita modal menawarkan barang tanpa kita keluar modal spesial pun untuk membeli item dulu, itu bosku. Mungkin seperti itu bosku yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, bisa jadi penyemangat teman-teman semua, menepis keraguan teman-teman semua. Dengan modal kecil kita tetap bisa menjalankan usaha, dan insya Allah akan terus berkembang asalkan kita jujur, manajemen kita bagus, kita bisa memilih spare part walaupun murah tapi berkualitas, seperti itu bosku. Oke bosku, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam otomotif bagi pengusaha-pengusaha pemula, tetap semangat dan selalu fokus agar kita bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.